Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku semua dimanapun kalian berada, jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Jejak Pusaka Nusantara. Dan jangan lupa di like and comment ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi dari Jejak Pusaka Nusantara. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terus mencari informasi mengenai benda-benda bersejarah atau benda-benda yang mengandung mitos nih di masyarakat Indonesia ya. Ini kebetulan buat kali ini saya punya satu, saya masukin ke kotak juga ya, karena ini salah satu koleksi saya pribadi, karena mitos dari benda ini memiliki kekuatan magis yang cukup luar biasa ya di masyarakat. Yang pertama yaitu kekuatannya sebagai penglaris usaha ya. Jadi dalam kotak ini nih ada benda. Ini salah satu mitosnya itu sebagai penglaris usaha. Terus yang kedua, benda ini, mitos ataupun kepercayaan masyarakat ini bisa dijadikan sebagai media tolak bala gitu. Terus yang ketiga, bisa dijadikan sebagai media pengusir jin ataupun setan ya. Ini mitosnya ya. Saya kasih tahu, ini hanya mitos yang beredar di masyarakat, yang kekuatannya mempunyai kekuatan magis yang cukup besar. Yang keempat, yaitu sebagai alat anti maling. Jadi benda ini dipercaya masyarakat ini mempunyai khasiat yaitu sebagai alat anti maling gitu ya. Oke, kita lihat apa yang ada di dalam kotak ini. Jadi dalam kotak ini yaitu satu benda, emang bekas sih, bendanya bekas. Ini saya taruh dulu ya. Nah, ini adalah tapal kuda ya. Tapal kuda itu bekas sepatu kuda. Ini kebetulan ini kiri kanan ya. Ini saya mempunyai kiri kanan. Jadi mitosnya itu bahwa tapal kuda ini mempunyai kekuatan magis yang cukup luar biasa. Yang pertama tadi sebagai penglaris usaha, yang kedua sebagai penolak bala, yang ketiga bisa jadi pengusir jin atau setan, yang keempat bisa sebagai alat anti maling. Nah, ini fungsinya berbeda-beda. Jadi kalau tapal kuda ini ditaruhnya di depan rumah ataupun di tempat usaha ataupun di tempat, malahan ada yang ditaruh di mobil. Jadi mobil itu biasanya ada mobil bekas kecelakaan tuh. Jadi tapal kuda ini ditempelin di bagian depan, karena biasanya kalau udah ada mobil yang ditaruh di depannya ada tapal kuda, itu biasanya mobil itu pernah terjadi sebuah kecelakaan. Nah, mitosnya ketika seseorang memasangkan ini di depan mobil, ini biar nggak terjadi kesalahan yang sama gitu ya. Ya, saya balik lagi ke masyarakat bagaimana menilainya. Tapi buat saya pribadi ini hanya sebagai koleksi benda-benda yang emang mitosnya masih dipakai ya. Ini hanya sebuah kepercayaannya. Kalau saya hanya mengkoleksi ya. Jadi saya senang mengkoleksi benda-benda yang seperti ini. Kayak kemarin kan udah saya bahas beberapa dari video ya. Itu hanya mitos. Buat saya pribadi mitos. Di balik mitos ada cerita uniknya. Itu yang harus saya gali. Emang ada apa sih sebenarnya di barang-barang seperti ini gitu ya. Kadang walaupun kekuatan magisnya ada yang secara alami dan ada juga yang datangnya itu lewat doa atau didoain dulu ya. Biasanya kalau mohon maaf, biar orang nyari tapal kuda kan ada yang dia langsung nyari ke yang punya kuda ataupun dia pesan ke orang gitu kan. Biasanya kalau yang emang dia pesan ke orang, biasanya itu sekalian didoakan atau dikasih mantra ya. Kalau bahasa zaman dulu ya dikasih mantra gitu ya. Jadi kalau emang buat usaha berarti ditaruh di tempat usaha atau tempat uang gitu ya. Kalau emang buat penjagaan atau pengusir jin atau setan, biasanya ditaruh di depan rumah. Pajang rumah, biasanya pajang posisinya pajang.
Kalau emang buat penolak bala di kendaraan itu bisa ditaruh di paling depan, gitu ya. Jadi untuk cerita mitos ataupun klinik dari tapal kuda bekas ini seperti itu, ya. Jangan jadikan sebuah kepercayaan melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebatas media ataupun sarana yang saya kupas supaya masyarakat tahu apa sih mitos yang sebenarnya yang ada di dalam tapal kuda ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari Jejak Pusaka Nusantara. Mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan edukasi ataupun pandangan-pandangan di dunia pusaka-pusaka Nusantara. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada kata kurang pas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.